Sekalipun permainan-permainan itu selamat dari unsur judi, maka sekurang-kurang mudarat dari permainan tersebut adalah membuang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat dan melalaikan kita dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjutan dari pembahasan yang pernah Ustadz jawab tentang game Higgs Domino chip itu, Ustadz. Iya. Jadi banyak anak-anak muda ataupun orang tua yang bertanya di kolom komentar lanjutannya, jika kami tidak membeli chip tersebut dan kami tidak menjualnya, kami hanya bermain saja, bagaimana hukumnya? Dan satu lagi, Ustadz, kami tidak membeli chip, itu hanya hadiah dari si aplikasi, lalu ketika main menang dan chipnya dijual, itu bagaimana hukumnya, Ustadz? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Atiyah Saqar, Allahumma ghfir lahu, berjudul Min Ahsanil Kalam fi Fatawal Ahkam, narasi yang terbaik di dalam memfatwakan hukum. Pertanyaannya bukan tentang chip, karena waktu itu belum ada chip seperti sekarang. Yang ada adalah chip pada kartu elektronik dengan film chip yang sudah nggak diputar lagi. Pertanyaannya tentang permainan catur dan juga main kartu domino. Apa jawaban beliau? Sekalipun permainan-permainan itu selamat dari unsur judi, maka sekurang-kurang mudarat dari permainan tersebut adalah membuang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat dan melalaikan kita dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Ada dua hal. Mungkin bagi orang yang taat bisa berzikir, tapi karena sibuk main chip tadi nggak sempat berzikir. Timbul pertanyaan lagi, tapi orang yang bermain ini walaupun nggak main tetap nggak berzikir. Setidak-tidaknya waktu itu bermanfaat untuk yang lain. Ada hal-hal positif yang dapat dilakukan, bekerja untuk menghasilkan nafkah. Tapi yang bermain ini sudah tidak berzikir, tidak pula bekerja. Setidak-tidaknya dia bisa beristirahat dengan baik. Maka menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, itu adalah praktek mubazir dan dihukumkan haram. Itu belum lagi masuk ke dalam unsur judinya. Muncul pertanyaan berikutnya, orang yang bermain ini narapidana di dalam penjara, dalam kebosanan waktu tidak ada olahraga fisik yang bisa dilakukan, mereka main catur tersebut. Kata beliau, sekurang-kurangnya hanya dihukumkan makruh saja. Maka kembali ke kondisi kita yang main chip tadi. Ada banyak aktivitas bermanfaat. Apakah mengkaji ilmu di internet dan di media sosial tersebut, ada banyak ilmu. Sekurang-kurangnya kita bisa berdiskusi dan bisa bersilaturahmi. Lalu kita habiskan waktu untuk bermain game domino high ini dan lain sebagainya. Itu sudah masuk kategori haram. Tapi ada nanti dapat bonus mendapatkan chip. Kita bermain bukan tujuan untuk berjudi. Kita dapatkan poin-poin tertentu, bintang dan lain sebagainya. Lalu kita jual. Pertanyaannya, yang membeli benda ini untuk apa? Menjual sesuatu kepada orang yang positif menggunakannya untuk berbuat maksiat, itu mendukung kemaksiatan. Ini bukan hanya tentang chip tadi. Mohon maaf, termasuk nauzubillah, kita jual bahan bakar BBM di tepi jalan, lalu datang orang-orang yang terindikasi berbuat maksiat, laki-laki dan perempuan. Harusnya dengan kita tidak menjual bahan bakar itu, perjalanan mereka tidak bisa berlanjut. Cuma kita berpikir, kalau bukan kita yang jual, nanti orang lain jual juga.
tapi setidak-tidaknya bukan kita yang jual. Itu sudah mendukung maksiat. Mohon maaf pula, orang yang jual makanan di tempat-tempat yang terindikasi maksiat dan memang mendukung maksiat, di tempat remang-remang seperti di Ulele, di Lok Ngah, yang datang itu rata-rata pasangan Romeo dan Juliet baru berencana berumah tangga. Kita fasilitasi kemudahan-kemudahan, kita membantu maksiat. Maka orang yang peduli tentang maksiat, ketika kesadaran itu tumbuh, walaupun ini bukan untuk kita fatwakan, ini hanya sebagai contoh. Ketika di Mesir ada kelompok tertentu yang memfatwakan bahwa memelihara jenggot itu wajib, bahkan di kios mereka tidak dijual silet. Kenapa? Hanya karena khawatir silet itu dipakai untuk mencukur jenggot. Padahal boleh jadi silet itu dipakai untuk mencukur kumis, tapi karena khawatir dipakai untuk maksiat, mereka tidak jual silet. Maka pertanyaannya, orang yang dapat bonus bintang tadi dari chip-chip itu lalu dijual, tentu orang yang membeli ini orang yang ingin berjudi hack domino, maka itu membantu kemaksiatan. Sebelumnya di Banda Aceh dulu, ketika periode pemerintahan sebelumnya, digerebek sebuah tempat permainan judi, lalu disita alat-alat permainan judi tersebut. Mahal alatnya, hampir ratusan juta harganya. Lalu kumpullah tuan-tuan guru kita dari Majelis Ulama MPU Kota Banda Aceh. Ditanyakan, kita bawa kemana alat-alat ini? Ada yang katakan dijual saja ke Sumatera Utara. Tapi ada bantahan, kalaupun kita jual ke Sumatera Utara supaya barang sitaan ini punya harga dan nilai, tetap saja yang membeli adalah orang yang akan membuka judi. Maka kita hanya menggeser judi dari Aceh, judi ke Medan. Maka solusi hanya dua. Yang pertama dimusnahkan, atau yang kedua disalurkan ke lembaga-lembaga pendidikan untuk permainan hiburan anak-anak. Tapi opsi yang kedua ini dibantah lagi, karena ini alat permainan judi di tempat lain. Kalau ini disalurkan ke lembaga pendidikan, maka melatih anak-anak untuk terbiasa dengan permainan ini. Maka solusi terakhir, musnahkan. Walaupun kalau dijual itu bisa mendatangkan APBK sekitar 100 juta lebih. Apalagi tentang yang dapat bonus chip tadi, dia jual dapat harga 100 ribu, 1 juta dan lain sebagainya. Ketika dijual hanya ala atakagubi, dia sudah mendukung kemaksiatan. Al-i'anatu ala maksiatin maksiatun. Membantu orang yang berbuat maksiat, hukumnya adalah maksiat juga. Maka na'udzubillah. Jadi kalau sudah sampai kemaksiatan kepada kita, hilangkan saja. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyebarkannya. Demikian, terima kasih. Tanyo bener, amai tanyo bener.